Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pengurus DKM, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Malam ini malam yang ke-25 insyaallah, yang biasa ngintip ya, malam-malam mulia untuk mendapatkan berkah Lailatul Qadar. Insyaallah masih ada kesempatan 5 hari lagi ya. Di sini dipakai itikaf nggak Pak? Iya ya, di musola ini ya, Masya Allah. Nggak usah jauh-jauh, di musola kita ini juga bisa insyaallah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita ditanya kira-kira manusia yang paling kita cintai siapa? Kita tanya ke adik-adik dulu ya. Adik-adik yang ada di sini, siapakah manusia yang paling kita cintai? Siapa kira-kira jawabannya? Ayo, boleh jawab adik-adik. Ya, nanti kalau adik-adik belum bunyi, ya bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Siapa adik-adik? Siapa yang paling kita cintai? Siapa orang yang paling kita cintai? Bahkan bukan sekedar kita cintai, kita ikuti cara-cara hidupnya, kita ikuti gaya fashionnya, kita ikuti cara bicaranya, kita ikuti cara beliau makan, beliau minum, beliau istirahat, beliau bekerja, beliau belajar, beliau mengajar, beliau menghargai orang tua. Siapa kira-kira? Ayo, siapa nak? Ayo, ayo siapa? Siapa dong jawabannya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi. Salah satu bukti cinta kita ketika disebut nama beliau, kita menjawab dengan salam. Allah sampaikan laqad kanat lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Malam ini kita tarawih, kita mengikuti Rasulullah. Memang Rasul nggak pernah sholat tarawih, tapi beliau qiyamul lail. Dan qiyamul lail itu kemudian diformalkan ya oleh para sahabat dengan apa yang disebut dengan sholat tarawih. Hadirin asadakumullah. Kita sekarang ini sepertinya krisis keteladanan, karena kita sebagai orang tua tidak punya program serius untuk mendekatkan anak-anak kita pada contoh kedua uswah hasanahnya. Beberapa bulan yang lalu ada peristiwa yang saya bikin kaget, sayanya kaget. Ada tetangga punya ponakan, dia bekerja, perempuan nih, nabung beberapa bulan sebelumnya, bahkan gajinya itu ya tidak lebih besar atau minimal sama dengan hasil tabungannya yang kemudian dipakai beli tiket menghadiri sebuah acara konser artis Korea di Senayan. Masya Allah, udah hafal Bu ya? 2 juta tiketnya, nabung untuk ketemu sang pujaan, untuk ketemu sang idola. Saya nggak tahu juga sebenarnya, gara-gara ada yang mancing ngobrol apa sih, akhirnya saya cari di internet.
saya dengarkan, saya nggak paham bahasanya apa. Ya, saya lihat, saya juga nggak tertarik jingkrak-jingkraknya itu seperti apa, nggak jelas bagi kita. Tapi apakah nggak jelas juga bagi anak-anak kita? Buktinya ada anak perempuan usia 20-an tahun sudah bekerja, rela menabung berbulan-bulan untuk membeli tiket. Padahal dia berkerudung. Kira-kira kalau anak-anak yang dekat dengan pribadi Rasulullah Muhammad SAW, tabungannya untuk apa kira-kira? Apakah untuk beli tiket? Saya kira tidak. Bisa jadi tabungannya untuk beli buku-buku tentang Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa jadi untuk beli handphone, yang handphone itu bisa untuk download aplikasi namanya Potret Pribadi dan Kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun lalu kayaknya juga sudah saya sampaikan. Masih ada nggak Bapak Ibu? Di aplikasi di handphonenya ada nggak? Di Play Store dulu saya minta untuk di download tuh. Namanya aplikasi Potret Pribadi dan Kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau belum ada nanti nyampe rumah wajib mendownload itu. Yang menulis adalah almarhum dosen saya, Dr. Kiai Haji Ahmad Lutfi Fatullah, yang salah satu ahli hadis di Indonesia. Dan aplikasi tersebut sangat akurat dengan kitab-kitab ya, sebagai rujukannya yang luar biasa dahsyat. Kalau punya uang, anak-anak muslim tidak akan membeli tiket untuk sesuatu yang jauh dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kenapa sudah berkerudung anak orang muslim, tapi kok begitu? Jawabannya karena kedekatan dengan Rasulullah perlu dipertanyakan lagi. Rasulullah bukan suatu banget bagi dia. Nah, kita khawatir Bapak Ibu, kalau anak-anak kita tidak menganggap Rasulullah itu suatu banget. Maka wajib bagi kita mendekatkan anak-anak kita, bahkan diri kita, dengan sosok yang luar biasa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya aplikasi, tetapi juga kita tanya, kamu lihat aplikasi, kamu cari yang menarik bagi kamu, ceritakan pada bapak dan ibu. Masya Allah. Kalau perlu kasih hadiah. Kalau mungkin lewat aplikasi. Ada juga Mute Muhammad Teladanku, buku-buku tentang Rasulullah Muhammad SAW. Dan banyak sekali. Ada juga solawat-solawat yang sedang terkenal sekarang, ya, dinyanyikan oleh Maher Zain dan dibawakan oleh anak-anak banyak sekali. Siapa kira-kira? Apa judul selawatnya? Rahmatun lil alamin. Masya Allah. Itu cara. Kita jangan menyepelekan cara, Bapak Ibu. Materinya bagus, tapi kalau kita tidak dukung, kita tidak siapkan program yang jelas untuk anak kita, dipastikan anak kita jauh dari Rasulullah Muhammad SAW. Betapa sedihnya kita punya anak jauh dari Rasulullah Muhammad SAW. Padahal Rasulullah yang akan ngasih syafaat pada kita kelak. Bahkan kehidupan Rasulullah sudah dicontoh banyak orang. Sabtu lalu saya sampaikan bagaimana satu saja seorang ilmuwan, Yoshinori Ohsumi, yang meneliti tentang puasa dapat hadiah Nobel. Dan hasilnya kalau mau sehat 1 minggu orang harus berpuasa 2-3 kali. Rasulullah sudah biasa puasa Senin Kamis, 1 minggu 2 kali. Sehat. Masya Allah. Ya. Tahun 1978 sudah lahir belum nih? Adik-adik belum pastinya. Yang remaja-remaja belum. Atau bapak ibu muda? Ya, mungkin baru lahir ya. Masya Allah. 1978 ada peristiwa besar dalam sejarah dunia akademik. Seorang penulis Amerika keturunan Yahudi, agamanya Kristen, menulis buku yang sangat fenomenal. Kalau tidak salah orangnya belum meninggal. Namanya Michael H. Pernah dengar ya Bapak Ibu ya? Pernah dengar, Masya Allah. Beliau tulis The 100 Ranking of the Most Influential Person in History.
Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 100 tokoh ya, yang berpengaruh dalam sejarah. Disusun, dibuat ranking dari 1 sampai 100. Dan yang ditaruh di nomor pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 2 Isaac Newton. Nomor 3 ya Yesus Kristus atau Nabi Isa. Nomor 4 Buddha. Nomor 5 Konghucu. Dan seterusnya sampai 100. Masya Allah. Coba, ini orang bukan orang Islam, orang Kristen. Michael Hart namanya. Orangnya masih ada sekarang di Amerika. Buku itu legendaris, sempat viral ketika itu 45 tahun yang lalu, ketika usia beliau 46 tahun. Masya Allah. Jadi ketika Michael Hart itu usia 46 tahun, membuat atau menerbitkan buku tersebut. Dan kita masih bisa beli edisi bahasa Inggrisnya lewat Amazon.com ya. Masya Allah. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, apa kata Michael Hart tentang Rasulullah Muhammad SAW? Ketika dalam suatu seminar di Inggris, beliau ditertawakan orang Kristen, tapi nulis orang yang paling berpengaruh di dunia, ditulisnya nomor 1 Nabi Muhammad. Ini kok gimana? Apa jawaban Michael Hart? Beliau jawab, jujur sebagai seorang yang beragama Kristen, saya ingin meletakkan Yesus di nomor 1, kata beliau. Tapi setelah saya baca dan saya pertimbangkan, ternyata Muhammad itu seorang ayah, sedangkan Yesus tidak. Muhammad itu seorang suami, sedangkan Yesus tidak. Muhammad itu seorang anak yang dilahirkan oleh ayah dan ibu, sedangkan Yesus tidak. Muhammad seorang pedagang, sedangkan Yesus tidak. Muhammad kalau siang bukan hanya bekerja, kadang berperang, sedangkan Yesus tidak. Muhammad kalau malam 3 sampai 4 jam Bapak Ibu, dari jam 11, 12, 1, 2, 3 sampai 4 jam setiap malam beliau sholat qiyamul lail, sedangkan Yesus tidak. Dan dari buku itu saya baca, beliau katakan alasan terbesarnya kenapa beliau pilih Muhammad, karena Muhammad itu adalah kombinasi antara hidup agamawan dan hidup duniawi. Hidup seorang yang religius tetapi juga orang yang berhasil di dunia. Muhammad seorang presiden, Yesus tidak. Muhammad punya kekuasaan, Yesus tidak. Muhammad diikuti oleh banyak orang, setiap hidupnya lengkap, Masya Allah, luar biasa. Bahkan sampai sekarang ya, ajarannya, peninggalannya yaitu Al-Quranul Karim menjadi buku yang paling viral. Loh, Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau orang Kristen saja Bapak Ibu ya, sudah 4, Masya Allah ya, beberapa tahun yang lalu, sudah 4-5 tahun yang lalu, itu aja menulis Nabi Muhammad diletakkan nomor 1. Apalagi kita. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang utusan yang kita yakini. Apakah dengan menulis seperti itu Michael Hart juga masuk Islam? Ternyata tidak juga. Karena berbeda. Beliau orang rasional, tapi mungkin belum dapat hidayah dari Allah. Kita Masya Allah kadang jauh dari Rasulullah, tetapi diberi iman, hidayah oleh Allah, alhamdulillah gitu. Bahkan mungkin kita jauh dari literatur tentang Rasulullah. Nah, caranya nanti untuk praktek mendesain keluarga kita agar dekat dengan Rasulullah adalah nanti setelah selesai Ramadan ada puasa Syawal. Nah itu ya, minimal ayah bunda dulu, anak melihat mama puasa apa, papa puasa apa, puasa Syawal. Nah, bagian dari kecintaan kita pada Rasulullah Muhammad SAW. Selesai Syawal, selesai bayar utangnya, utang dulu dibayar baru puasa sunnah Syawal, utang puasa. Setelah itu dilanjutkan puasa apa? Senin, Kamis. Ayah bunda dulu jadi contoh, anak dimotivasi.
Nggak kuat 1 hari penuh atau dari subuh sampai maghrib setengah hari. Tapi setiap Senin dan Kamis latihan puasa. Kenapa nak kita puasa? Ada dialog iman itu namanya. Kita perlu dialogkan setiap ibadah kita kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Kenapa nak kita puasa? Karena kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Ingat, Abu Bakar, orang yang dijamin surga, paling dekat dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah wafat, beliau yang menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, siapa? Bagaimana caramu mencintaiku? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasul, aku mencintaimu seperti mencintai diriku sendiri. Wahai Abu Bakar, cintailah aku melebihi cinta pada dirimu, cinta pada orang tuamu, cinta pada harta benda yang kau kumpulkan, cinta pada pernikahan yang kau perjuangkan, cinta pada popularitas. Semua dunia ini harus di bawah cintanya, harus melebihi Rasulullah, harus melebihi dunia seisinya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu. Dan buktinya bahagia tuh. Buktinya seperti yang ditulis oleh Michael Hart, ternyata orang kalau mengikuti cara hidup Muhammad, lahir batinnya dapat, religiusitasnya dapat, dunianya berkah. Dan itu diikuti coba para sahabat. Abu Bakar orang kaya, Umar orang kaya, Utsman orang kaya, Ali orang ilmuwan, meskipun tidak sekaya sahabat-sahabat yang lain. Dan ada Abdurrahman bin Auf yang beliau dasar berbagainya tapi tetap kaya raya. Ada ilmunya. Ilmunya bagaimana? Mengikuti jejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan hanya usaha tapi kita doakan ya, agar anak kita tidak terlena dengan handphonenya. Kita harus kontrol, karena handphone itu menjajah, ya, menjajah kita. Dia masuk ke sakuan anak kita, dilihat di kamarnya sendiri tanpa ada kontrol orang tua. Maka kita harus lebih cerdas dalam hal menyelamatkan generasi kita. Ya, dengan cara apa? Dekatkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah menolong kita, semoga Allah menyelamatkan kita bersama keluarga kita, mengakhirkan kita husnul khatimah, anak cucu kita husnul khatimah, dan menjadi pecinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.